Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah atau Jalan Golongan yang Selamat. Dan sekarang kita sudah masuk ke bahasan 30 pas ya. Itu nifak besar. Nifak besar. Nah, nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar yaitu menampakkan Islam dengan lisan, tetapi hati dan jiwa mengingkarinya. Nifak besar ada beberapa macam. Naam, bahasan kita pada malam hari ini yang pertama kita bahas dulu adalah nifak besar. Kita sering mungkin mendengar kata-kata orang munafik. Dan munafik ini bisa sifatnya atau ada satu dari sifat-sifat munafik, atau bisa dia menjadi orang munafik sekaligus ketika ada syarat-syarat dalam dirinya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal tiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalian tahu? Abu Naflah? Idza haddatsa kadzab atau kadziba. Ketika dia berbicara dia berdusta. Kemudian dia berjanji, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkarinya. Wa idza u'tumina khana. Ketika dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah satu dari 3 itu, kata Nabi, fihi husnul nifaq. Dia punya satu di antara sifat-sifat munafik. Belum dikatakan munafik, tapi baru punya ciri orang munafik. Tapi kalau sudah 3-3-nya, Nabi kana munafiqan khalisan, maka dia itu benar-benar munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubilla min dzalik. Ketika dia berbicara omong kosong semuanya, omdo bahasa orang sekarang, atau bahasa mapinya pelau. Nggak tahu bahasa ini apa bahasa Arabunya. Sama ya? Harat. Ya? Oh, kalau di kampung komen harat namanya. Ya, dari bahasa Arab itu kharat. Ada apa enggak? Tidak. Jadi biar antum nggak salah ucap, ini baca dulu nih. Jangan sampai permanen. Enggak ya? Dari kata ini asal muasalnya kharat. Kharatun itu lebih bawah lagi daripada pendusta. Kharat itu. Ya. Kalau dialeknya kita apa? Harat. Harat ya. Apa bahasanya? Kharrata. Anta kharrat. Ya. Jadi ketika dia berbicara dia kharrat. Pelau kalau bahasa mapinnya itu.
Kharrat artinya bahasa Indonesianya lebih daripada apa? Pendusta, pembohong. Ada yang terbohong nggak? Ada yang terbohong lagi nggak? Pembual. Pembual ya. Nah, pembual artinya dari A sampai Z bohong semuanya. Dan ketika diberikan amanah, dia mengkhianati. Kata Nabi, kalau ketiganya ada kana munafiqan khalisan, maka itulah seorang munafik yang sejati. Tetapi itu bukan munafik i'tiqad, bukan sebagai orang munafik akidahnya, hanya munafik apanya? Tindakannya. Hanya sebagai munafik tindakannya. Dan belum dikatakan orang yang kafir. Karena orang munafik ini, ketika dia munafik, Allah menjelaskan apa? Lebih siksaannya lebih parah dari orang kafir sendiri. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di bawah neraka yang paling dasar. Lebih parah, lebih dahsyat, lebih pedih siksaannya daripada orang kafir sendiri. Karena kafir jelas kan, orang kafir jelas kan, orang munafik jelas kan? Nggak jelas. Ibaratnya musuh dalam selimut, ibaratnya api dalam sekam, nggak kelihatan tapi luar biasa bahayanya. Apakah ada di zaman Nabi? Ada. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada sebagian sahabat tentang orang munafik yang ada di Madinah, dan Nabi sebutkan nama-namanya. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkabari. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Nabi, izinkan aku untuk penggal kepalanya orang ini. Luar biasa enggak? Kan bahaya ya. Tapi Nabi SAW mengambil hikmah daripada itu. Kenapa? Karena zahirnya Islam, hatinya nifaq. Ketika dipenggal kepalanya, apa kata orang-orang? Lihatlah Muhammad, orang-orang kafir maksudnya, memenggal kepala saudaranya. Kenapa? Orang lain hanya melihat zahirnya kan Islam kan, kok tiba-tiba dipenggal? Inilah kita harus bisa mengambil hikmah dalam berdakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya asal haram-haram. Tidak, syirik-syirik ada tata caranya, ada fikih dakwanya. Tidak hanya sekedar lihat sesajen kita tendang, tidak. Itu bukan dakwah Nabi SAW. Tidak kita lihat patung kita serbu, tidak. Nabi SAW ketika berada di Mekah, berapa tahun lamanya? 13 tahun lamanya. Ada enggak berhala di sekeliling Ka'bah? Ada ya. Apakah Nabi langsung menghancurkan berhala itu? Kan tidak. Baru setelah Islam sudah menyebar, akidah sudah kuat, baru Nabi setelah menaklukkan kota Makkah, baru Nabi menghancurkan berhala itu. Bukan berarti kita harus gegabah dalam berdakwah. Betul, dakwah itu ingkar mungkar, mencegah mungkar, tapi ada fikih dakwah. Ada fikih dakwahnya. Ketika antum melihat misalnya ada orang yang sering mabuk-mabukan, di tangannya itu ada botol. Gimana ente kata itu haram. Bisa jadi itu dipatahkan botolnya karena antum tusuk. Betul tidak? Dipecahkan botolnya antum tusuk sama orang. Seorang mabuk itu makanya butuh dakwah, butuh fikih dakwah. Tidak hanya asal berdakwah, tapi butuh ilmu juga. Butuh fikih dalam berdakwah. Itulah yang Allah katakan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada 3 syaratnya berdakwah itu. Allah mengatakan apa? Berdakwahlah di jalan Allah atau kepada Allah di jalan Allah. Kalau kita mengatakan jalan, berarti di sana ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Kalau antum dari Sumbawa ke Lombok ada rambu-rambu nggak jalan tuh? Nah, ada kan? Ketika ada rambu-rambu merah, antum harus walaupun antum mungkin kebelet, antum desak ini penting ini urusan umat ini. Ingat, antum harus tahu rambu-rambu itu.
Apalagi ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mengatakan berdakwah di jalan Allah, maka itulah rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah rambu-rambu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di surat 3. Apa yang pertama? Bil hikmah. Dengan hikmah. Kata para ulama, apa arti hikmah itu? Isabatul haqqi fil qawli wal amal. Benar dalam perkataan dan juga perbuatan kita. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan ini haram, tapi dia melanggar sendiri apa yang dia katakan. Ini tidak boleh, tetapi dia melanggar. Oh, ini boleh, tapi dia mengatakan yang lain. Harus perkataan dan perbuatan harus sama. Itu yang dikatakan hikmah. Hikmah dalam berdakwah. Kemudian apa? Wal mau'izah hasanah. Dan juga apa? Mau'izah hasanah. Ada ceramah, ada hikmatul hujjah, ada dalil, ada hujjah-hujjah, ada argumen yang disampaikan. Kemudian kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati yahsan. Dan diskusilah dengan baik, bukan dengan perang-perangan, bukan dengan bakar-bakaran, bukan dengan lempar-lemparan, bukan. Itulah hikmah. Nah, karena sempat viral ini kan ya, ada orang yang membuang teman nendang sesajen, ya enggak? Atau tidak? Pernah dengar nggak? Di Lumajang itu ya? Di mana? Tulungagung. Di mana? Semeru. Ada nggak 3 hal tadi itu? Ada nggak hikmahnya? Ada nggak nasihatnya? Ada nggak munaqashahnya, jidalnya, diskusinya? Ada nggak? Nggak ada. Di mana dakwah? Di mana dakwah? Di mana dakwah? Jadi kita harus juga dakwah itu berhikmah. Nah, sama juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika beliau berada di Madinah, banyak orang munafik di situ. Apakah Nabi langsung mengusirnya? Tidak. Nabi bukan membiarkannya, tetapi Nabi lebih mementingkan mudarat agar lebih sedikit daripada mengambil manfaat yang lebih banyak. Ingat, dalam kita menimbang suatu itu ada mudarat, ada manfaat. Ya, ketika ada manfaat ternyata sedikit dan mudarat lebih banyak, maka kita harus meninggalkan itu. Karena pertimbangannya apa? Mudaratnya ketika banyak kita harus tinggalkan. Bisa ngerti ya? Itulah hakikat kita dalam berdakwah itu. Nah, nifak besar ada beberapa macam. 1. Mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mendustakan sebagian risalah yang beliau bawa. Nah, di antara ciri-ciri munafik yang besar atau nifak yang besar ini masalah akidah. Ini masalah akidah nih. Kalau tadi kan 3 itu masalah amalnya. Itu tidak membuat orang jadi kafir. Tapi kalau ini, yang pertama ini mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagiannya enggak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara ciri-ciri orang munafik yang besar. Itu rajanya munafik. Makanya sekarang atau dari dulu sudah ada orang-orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya sunnah Nabi itu banyak yang dipalsukan. Makanya kita cukup dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah-sunnah Nabi itu kita tidak percaya. Entah itu semuanya atau sebagiannya itu, maka itu orang-orang munafik. Anda melihat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, di awal-awal Allah menceritakan sifat-sifat orang mukmin, ya enggak? Ya. Kemudian setelah itu Allah menceritakan sifat orang-orang kafir. Baru setelahnya itu Allah menceritakan apa? Sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Kemudian Allah nantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin.
Allah menantang orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini selalu mendustakan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bahasanya disederhanakan. Dikatakan sebagai apa? Orang yang liberal. Orang yang liberal. Orang liberal itu menggunakan hadis Nabi tapi diselewengkan maknanya, atau diselewengkan dari makna aslinya, sehingga yang halal jadi haram bagi mereka, yang haram jadi halal bagi mereka. Antum melihat bagaimana cara mereka itu memelintirkan ayat-ayat, termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang haram bagi mereka, semuanya halal. Wal iyad billah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian risalah yang beliau bawa. Nah, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagiannya termasuk juga membenci sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghinanya, bahkan melecehkannya. Ingat, walaupun itu sepele, kalau itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bagian dari sifatnya orang-orang munafik. Wal iyad billah. Wal iyad billah. Sebagai contoh misalnya apa? Ini. Apa namanya ini? Bahasa mappingnya bulu sangkok. Bahasa maunya apa? Lihya. Jenggot. Ya, banyak orang yang menghinanya, termasuk orang muslim sendiri. Bahkan mungkin gelarnya profesor, mungkin kita nggak tahu. Ya, mungkin dia punya gelar profesor, tapi menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan apa? Orang yang jenggotnya panjang itu kenapa? Karena isi otaknya habis, katanya. Nggak punya satu, akhirnya balik ke jenggot. Dengan tidak sengaja dia telah menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ataupun tidak sengaja, dia telah menodai wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah jenggot ini. Bahkan disamakan dengan apa? Dengan apa? Dengan kambing. Samakan dengan apa? Dengan kambing. Dia nggak tahu kambing itulah binatang yang diberkahi. Daripada seperti anjing klimis. Nah, ini jangan dipotong nanti. Nanti dipotong lagi. Jadi kambing itu adalah binatang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kambing itu adalah makanannya penghuni surga. Makanannya penghuni surga. Makanya kalau antum mau melihat orang yang berhasil dalam kepemimpinannya, lihat dia nggak berhasil nggak dia mengembala kambing, berhasil nggak dia mengembala kambing. Semua nabi atau kebanyakan nabi, gimana kecilnya? Menggembala kambing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya sudah jadi penggembala kambing. Nggak mudah menggembala kambing itu. Butuh ketabahan hati, butuh keseriusan, butuh sabar, butuh segala. Nggak gampang mengalahkan. Kalau kerbau, sapi itu gampang. Kambing, soalnya anak pernah merasakan itu. Dulu kakek saya itu punya puluhan kambing. Kakek saya dulu. Anak yang pernah mengembalanya, Allah, sampai bau kambing gitu. Ternyata ada yang kambing kan? Karena ternyata ada yang kambing. Karena ternyata dengan kambing. Makanya orang-orang kalau mau antum lihat orang berhasil dipimpinnya, dia telah pernah nggak dia mengolah kambing? Nggak perlu mengadakan pelatihan ini itu, tidak. Nabi semua nggak pernah apa begitu pelatihan nggak pernah. Tapi semuanya pernah mengembala kambing. Dan kambing itu di antara keberkahannya, dia itu tidur habis maghrib dan bangun ketika sudah sholat subuh. Makanya kalau ada orang yang ketiduran, kalah sama kambing. Kalah sama kambing.
kambing. Kambing saja itu bangunnya masya Allah sebelum subuh nih. Dia sudah meh gitu. Dia sudah meh. Dan dagingnya itu masya Allah daging yang paling enak karena yang lainnya. Dan juga kadar darah tinggi itu tidak ada. Bahkan dia penetral. Dia itu penetral darah tinggi. Jadi orang yang makan kambing darah tinggi itu bukan karena kambingnya, mungkin karena sedikit makan kambing, makanya kan dia marah-marah. Ya harusnya yang bikin orang darah tinggi itu bukan dagingnya, bumbunya ya, karena dicampur dengan santan misalnya kan, dicampur dengan yang lainnya. Tapi kalau kambing itu sendiri masya Allah. Makanya kenapa Arab dari dulu sampai sekarang senang kambing? Kenapa? Enak, dagingnya enak dan terasa. Dan anak-anak kambing itu dia beranak berapa kali? Berapa kali dia beranak? Dalam setahun. Kalian tahu gak? Mana adik kambing ini? Abu Arsi? 2 kali. Berapa sekali? Ya? 2, 3. Kalau dibandingkan dengan anjing, banyak anaknya tapi cuma 1 yang hidup atau 2. Tapi kalau kambing masya Allah dia bertahan dalam segala kondisi, dingin, panas, dia bertahan. Makanya makan kambing itu orang yang bikin kuat. Di mana saja dia bisa hidup. Padang pasir dia bisa hidup. Di Arab itu mana yang bisa bertahan hidup? Kambing. Di daerah yang ada rumput bisa hidup. Di Pulau Medang, Pulau Moyo, Pulau Bungin, itu nggak ada rumput, tapi bisa hidup. Makan apa coba? Makan plastik, bukan kertas. Pernah lihat gak? Jadi kambing ini adalah di antara binatang yang bisa tahan lama hidupnya. Dimanapun dia bisa menyesuaikan. Di Arab dia makan roti. Pernah anak sendiri lihat teman-teman itu ngasih roti dimakan oleh kambing itu. Di Pulau Bungin kertas. Jadi dia itu orang yang masya Allah dia bisa hidup di mana saja. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW itu di antara makan surga daging kambing. Daging kambing. Artinya apa? Kalau kita dikatakan seperti kambing, jadi masalah kan? Ya tidak. Karena itulah binatang yang diberkahi daripada dikatakan seperti anjing. Diulang lagi kata-katanya, daripada dikatakan seperti anjing. Artinya apa? Kembali ke bahasan kita ini, bahwasanya membenci Nabi itu termasuk juga membenci sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati. Kenapa? Kalau ketika Anda membenci sunnah Nabi, itu artinya dengan tidak sengaja kita membenci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau enggak senang atau enggak melaksanakan, ya jangan diumbar kebenciannya itu. Jangan diujar kebenciannya. Nah, yang ketiga. 3. Merasa senang dengan kekalahan Islam atau membenci kemenangan agamanya. Orang yang melakukan nifak besar ini akan mendapatkan azab lebih berat daripada orang-orang kafir, dan bahaya mereka adalah lebih besar. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Nah, yang ketiga di antara sifat orang-orang munafik yang besar, yang ketiga adalah bahagia dengan runtuhnya Islam. Bahagia dengan kemunduran Islam. Bahagia dengan kalahnya orang-orang Islam. Bahkan mungkin dia benci kalau Islam itu menang. Dia benci kalau Islam itu berkembang. Dia benci ketika orang-orang Islam itu mulai semangat mengamalkan Islam yang benar. Kenapa? Karena Islam ini dari munculnya atau dari tibanya, dari diturunkannya sampai sekarang ada yang masih murni, ada yang masih murni, dan itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan musuh-musuh Islam tidak akan senang dengan orang-orang yang mengamalkan Islam dengan asli, maka mereka memunculkan kebencian-kebencian. Kenapa? Orang yang bertauhid pasti akan
melawan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang nabi, orang yang paling baik, ada enggak musuhnya? Ada. Siapa musuhnya itu? Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia hasad. Kenapa? Ketika Islam itu dengan kemurniannya datang, kemudian orang-orang yang memiliki kepentingan duniawi merasa terancam dari dunia mereka, maka muncullah kebencian, hasad, iri, dengki, bahkan mungkin menghasut agar orang-orang tidak ikut bersama mereka. Dan itulah terjadi di zaman sekarang ini, fitnah-fitnah begitu besar. Kalau kita tidak kokoh dan kuat dalam menghadapi fitnah ini, kita akan terbawa arus. Kenapa? Karena kita sedikit, jumlah mereka banyak. Makanya itulah ujiannya sesungguhnya. Apakah kita istiqamah dalam agama ini atau hanya ikuti arus? Kemana angin berhembus, itulah kita. Itu yang Nabi katakan guzan ra'sain, seperti buih di lautan. Kemana angin berhembus, itulah dia. Ya, sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira itu lagu apa ya? Lagu ya? Ya? Lagu apa itu? Lagu Musa, Masya Allah. Ya, kita sorak-sorak itu bergembira kemana, karena merasa kita orang yang banyak, hanya kita ikut merasa. Tidak. Islam itu bukan karena banyaknya orang yang ikuti, tapi Islam itulah karena mengikuti dalil. Ikuti dalil. Inilah firman Allah, ini hadis Nabi SAW. Kita ikut, bukan ikuti orang yang banyak yang melaksanakan. Jadi kita tidak boleh merasa benci dengan bangkitnya umat Islam, dengan banyaknya orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi, banyaknya orang-orang yang melaksanakan agama dengan apa yang Nabi ajarkan. Kenapa? Karena sudah banyak terkontaminasi dengan ajaran yang lainnya. Dan ketika ada orang yang ingin memurnikan, kita dukung dia, bukan malah kita benci. Wah, ini pemecah belah umat. Oh, ini orang-orang, Masya Allah, banyak sifat-sifat itu. Ingat, ketika ada orang yang benci dengan munculnya Islam yang murni, atau bahagia dengan hancurnya Islam yang murni, atau ikut malah menjatuhkan Islam yang murni ini, hati-hati. Itu diantara ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Quran, balasan orang yang munafik itu adalah berada di bawah neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Naam. Karena itu di awal surat Al-Baqarah Allah menerangkan sifat-sifat orang kafir hanya dengan 2 ayat, sedangkan orang-orang munafik dengan 13 ayat. Kita menyaksikan orang-orang sufi di kalangan umat Islam melakukan salat dan puasa, tetapi mereka sungguh amat berbahaya karena mereka merusak akidah umat Islam. Di antaranya mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah, yang mana hal itu merupakan syirik besar, mempercayai bahwa Allah berada di setiap tempat, dan menafikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Nah, kalau kita membuka Al-Quranul Karim tentang bagaimana Allah mensifati orang kafir dengan orang-orang munafik, di surat Al-Baqarah itu tadi kita jelaskan tadi, hanya 2 ayat yang Allah mensifati orang-orang munafik. Namun orang kafir, namun orang munafik berapa ayat? 13 ayat. Saking banyaknya, itu pun di satu surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena begitu bahayanya orang munafik ini di antara orang-orang kafir. Kenapa orang munafik tersembunyi, nggak kelihatan? Kenapa? Karena zahirnya itu kan Masya Allah orang yang paling bertakwa, orang yang paling hebat, tapi kita nggak tahu kan hati, hanya Allah yang tahu. Tapi orang kafir jelas kebenciannya, kemudian kekufurannya jelas nyata, maka jelas juga bahayanya. Munafik dan jelas bahaya, makanya lebih bahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri. Makanya itulah sekarang ini orang muslim yang mengamalkan lebih ke akidah sufi, apa yang terjadi?
mereka melaksanakan ajaran-ajaran yang Nabi tidak pernah ajarkan, bahkan membolehkan hal-hal yang Nabi haramkan. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Sehingga Pak, mereka terjerumus dalam syirik yang besar, yang mana Nabi datang untuk mengingkari dan memusnahkan syirik besar tersebut. Namun mereka bangga dengan syirik besar itu. Bahkan ketika kita mengingkari itu, kita dikatakan sebagai orang pemecah belah umat. Sebagai apa? Pemecah belah umat. Dan itulah sifat-sifat yang Nabi disifatkan kepada Nabi pada saat itu. Ketika Nabi mendakwakan tauhid, apa kata mereka? Gila, tukang sihir, majnun, sahir, kadzdzab, pendusta, dan sifat-sifat yang lainnya. Makanya kalau kita disifati seperti itu, sabar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang mengatakan itu semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalas lagi dengan cemoohan, dengan hinaan, tidak. Itu bukan bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakanlah dia hidayah. Kenapa? Karena kalau kita melaporkan dia ke polisi misalnya, melaporkan dia kemudian terbukti penjara, belum selesai. Tapi kalau kita doakan hidayah kepada dia, kemudian ketika dia orang yang pemuka umat, misalnya pemuka agama, dia bertobat kepada Allah, dia menyampaikan pertobatannya, luar biasa. Itulah hikmahnya kita berdoakan hidayah kepada saudara kita sama muslim. Jangan malah balik berdakwah keburukan atau berdoa keburukan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi ya? Nifak kecil. Nah, apa? Nifak kecil. Enggak, berarti habis sudah. Nifak kecil adalah cukup. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Fadhal. Kalau nggak ada, ini sedikit ya. Ya, baca aja. Nifak kecil adalah nifak dalam perilaku dan perbuatan, seperti seorang muslim yang memiliki satu karakter dan sifat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal tersebut dalam sabdanya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika dipercaya dia khianat. Muttafaq alaih. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau ada 3 dari itu, maka itu dikatakan orang munafik yang masih kecil. Nah, berikutnya ada 4 perkara. Barang siapa di dalam dirinya ada 4 perkara itu, maka dia seorang munafik sejati. Dan barang siapa dalam dirinya ada salah satu darinya, maka dia memiliki satu sifat munafik, sehingga dia meninggalkannya, yaitu bila berbicara dia dusta, bila berjanji dia tidak menepati, bila membuat persetujuan dia khianat, dan bila bertikai dia berbuat keji. Nah, kalau tadi 3, sekarang jadi 4. Nabi sebutkan yang pertama tadi, ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkarinya, ketika dia beri amanah. Yang ketiga apa ketiga? Ketika dia ada kesepakatan, ya MOU namanya bahasa kerennya. Ketika dia buat MOU dia khianat, mengingkarinya. Kemudian ketika dia bertikai, berselisih, dia yang malah berbuat keji. 4 ya, 4 sifat orang munafik. Nah, sifat ini, nifak yang dimaksud hadis itu tidak menjadikan orang yang bersangkutan keluar dari Islam atau murtad. Tetapi nah, dari sifat-sifat ini yang 4 tadi itu kalau ada, itu dikatakan nifaknya kecil. Artinya tidak keluar dari agama Islam, tapi dikatakan sebagai dosa-dosa besar. Nah, tetapi perbuatan itu termasuk dosa besar. nah, At-Tirmidzi berkata, makna nifak dalam kandungan hadis tersebut menurut para ahli ilmu adalah nifak amali, nifak dalam perilaku dan perbuatan. Sedang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ia disebut nifak takdzib, nifak mendustakan.
Nah, habis ya? Ustaz. Jadi nifak itu ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali itu seperti berdusta, berjanji dan segala macam, nifak amali itu tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau nifak i'tiqadi, dia menampilkan Islam tapi menyembunyikan kekufurannya, ya, maka itulah yang dikatakan sebagai nifaq i'tiqadi yang mengeluarkan orang atau pelakunya dari Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan atau mungkin dikoreksi, tafadhol. Silakan. Naam, Yunan, tafadhol. Sudah paham atau ngantuk semua ini? Atau lapar? Masih ada waktu ya? Fadhil Abu Rahmat. Selamat, insyaallah. Berapa menit lagi? Berapa? Berapa menit? Masih lama, betul. Bebas pertanyaannya, bebas. Silakan Pak Presiden Jokowi, silakan. Ada Pak Presiden kita, Masya Allah. Masih lama berarti. Kalau nggak ada kita akhiri. Betul, ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.